Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk teori prediksi cuaca dan laut numerik. Pertemuan ke-11 yakni terkait shallow water circulation. Mungkin agak berbeda gitu ya kalau dilihat dari SAP, karena di SAP itu harusnya ditambah dengan tides gitu kan. Cuman setelah saya pelajari sepertinya akan lebih baik kalau tides-nya saya simpan untuk minggu depan saja, bergabung dengan current atau arus. Jadi untuk pertemuan kali ini benar-benar terkait shallow water gitu ya, shallow water circulation, meskipun mungkin emang agak agak terlambat sih saya kasihnya, karena ini juga sebenarnya mencakup deep water juga gitu. Cuman karena kita prakteknya itu udah mulai WW3, dan kalau saya ngasih ini duluan nanti wave watch 3 nya ketinggalan. That's why di sini saya sebisa mungkin mencoba untuk tetap fokus ke shallow water circulation atau shallow water environment. Adapun layout pada pertemuan kali ini yakni ada 3 gitu ya, wave karakteristik, nearshore environment, sama nearshore waves. Dan mungkin ini yang membuat kenapa tadi akhirnya saya bilang harusnya dikasih duluan gitu ya, karena wave karakteristik itu tidak hanya terkait dengan gelombang laut dangkal. Oke, lanjut langsung saja. Nah, ini terkait si atribut gitu ya. Dari literatur yang saya kasih, linknya saya kasih nanti di video description. Saya mengelompokkan bahwa si state atribut itu setidaknya terdapat wave sama swell gitu ya. Traits ini sama, artinya sama karakteristik gitu. Nah, cuman karena swell itu kan sama saja dengan gelombang, cuman dia areanya saja yang sudah tidak berada di sumber angin gitu ya, atau sudah keluar dari wilayah jangkauan angin penggerak utamanya. Cuman dia sama saja gitu ya, terkait fisikal, matematik dan sebagainya. Dan ini adalah diagramnya gitu ya, bahwa untuk gelombang itu secara garis besar karakteristiknya itu bisa kita lihat secara fisik, secara matematis, dan secara statistik gitu. Dan di sini kita sudah habis di bagian wave spectrum, karena wave spectrum sudah saya kasih di wave watch 3 gitu ya. Jadi sudah habis di sana. Makanya saya bilang mungkin ini agak kebalik gitu ya, harusnya ini duluan, cuman nggak apa-apa. Semoga kalian tetap mengerti gitu ya, karena tetap saya sampaikan, mungkin tinggal di switch saja. Oke, lanjut aja. Ini physical traits, wave karakteristik yang pertama yakni anatomi gitu ya. Mungkin saya juga minta maaf gitu kalau agak mengulang gitu ya, karena saya nggak tahu kalian sudah mendapatkan ini atau enggak. Cuman saya mengulangi lagi gitu ya, takutnya nanti ada yang lupa, karena terkait dengan model gelombang laut gitu ya, kita perlu untuk mengetahui apa aja sih term gitu ya, term terkait dengan anatomi. Ya, yang pertama pasti adalah tinggi puncak gelombang gitu ya, atau yang biasa dibilang wave crest, yakni the highest point in the wave, jadi titik tertinggi dari suatu gelombang. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa wavelength gitu ya, itu adalah jarak antara dua puncak gelombang atau dua lembah gitu ya, dua puncak atau dua lembah. Dan kemudian lembah atau trough gitu ya, itu the lowest point in the wave. Nah, kemudian wave height gitu ya, ini wave height itu dihitung ketika ada jarak vertikal antara crest sama trough gitu ya, jadi antara puncak dan antara lembah. Sedangkan wave amplitude gitu ya, amplitudonya itu adalah water displacement dari dimana dia mulai terpengaruh gitu ya. Jadi kalau misal ini adalah undisturbednya gitu ya, dan kapan dia terpengaruh berarti dia jaraknya di sini, atau misal bisa juga ini, itu adalah wave amplitude. Ya, cukup jelas lah ya, nggak ada yang ini ya, nggak ada yang baru. Oke, kalau kayak gitu saya hilangin. Nah, habis anatomi kita ke stiffness gitu ya. Stiffness atau stiffness itu kemiringan gitu ya.
kemiringan. Nah, kemiringan sendiri itu didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan antara wave rate dan panjang gelombang gitu ya, atau lambdanya. Nah, di sini gitu ya, bila semakin tinggi wave stiffness-nya gitu ya, berarti dia semakin tajam gelombangnya. Dan gelombang yang tajam itu rawan pecah gitu ya, rawan pecah. Karena apa? Karena tidak stabil. Bahkan di dalam deep water gitu ya, di deep water kalau stiffness itu lebih dari 1/7, itu bisa dipastikan gelombang itu akan pecah. Itu di deep water kayak gitu. Nah, stiffness ini yang akhirnya kalau kalian naik kapal gitu ya, itu yang bikin sisik gitu ya, yang bikin mabuk darat. Karena dia naik turunnya tajam gitu ya. Jadi wave stiffness-nya seperti ini. Jadi kalau panjang gelombangnya sempit gitu ya, terus ketinggian gelombangnya luar biasa, itu yang bikin sisik gitu ya. That's why kalau kalian misal di kapal gitu ya, terus kemudian ada gelombang tsunami, kalian di laut akan baik-baik saja gitu. Karena apa? Karena gelombang tsunami itu kan panjang gelombangnya lebih panjang daripada tinggi gelombangnya. That's why kalian nggak akan ngerasa kalau di sana akan ada guncangan gitu ya. Tapi tiba-tiba mungkin kalian langsung terseret aja ke daratan. Jadi kayak gitu. Jadi stiffness itu yang yang kadang bikin kita ngerasa bumpy gitu ya. Kalau naik kapal. Oke, next period nggak usah lah ya, dia gampang kan, dia adalah waktu dimana satu gelombang itu terselesaikan gitu ya, maka dia adalah satu period. Nah, di sini terkait sama speed. Nah, speed sendiri, kecepatan gelombang sendiri gitu ya, itu dihitung dari individual wave-nya sebenarnya yang terjadi pada air gitu ya. Nah, secara umum rumusan dari kecepatan gelombang itu adalah gravitasi dikali panjang gelombangnya dikali 2pi, kemudian tan H 2pi H dibagi L. Nah, di sini harus tahu gitu ya, kalau H kecil itu kedalaman, kalau H besar itu adalah ketinggian. Nah, di sini ini adalah rumus umumnya gitu ya, rumus umum untuk tinggi gelombang per individual. Cuman di sini ada 3 term gitu ya. D deep, T transition, and S shallow. Dan ini memiliki jarak dan ini memiliki batas gitu ya. Batasnya gimana gitu ya? Berdasarkan kedalaman. Bahwa ketika kedalaman dibandingkan dengan panjang gelombangnya itu setengah atau lebih dari gitu ya, lebih dari setengah gitu ya, sampai tak terbatas, itu maka dikatakan laut dalam. Kalau transisi gitu ya, H per L nya itu antara 1/20 hingga 1,5. Dan untuk shallow gitu ya, H per L nya itu adalah lebih dari kurang dari, HL nya kurang dari atau sama dengan 1/20. Jadi cukup shallow gitu ya. Jadi antara 0 sampai 120 sampai 1/20 itu dikatakan dangkal kayak gitu. Nah, tahu dangkalnya dari mana gitu ya? Ya, kita harus tahu kedalamannya dulu sama panjang gelombangnya. Tapi sudah bisa dipastikan kalau di samudra gitu ya, kadang dasar lautnya aja kita juga kurang tahu gitu ya, dia sejauh apa sih kedalamannya gitu ya, karena memang banyakannya tuh pakai sonar gitu ya untuk tahu kedalamannya. Sedangkan kalau panjang gelombang mungkin kita bisa menghitungnya kayak gitu. Nah karena ini gitu ya, karena ada perbedaan terkait kedalaman ini gitu ya, maka ini juga berpengaruh. Karena kalau kalian lihat gini ya, H per L itu nilainya pasti terkait dengan kedalaman ini gitu ya. Itulah kenapa gitu ya, rumusan full ini hanya digunakan ketika transisi. Ketika dia di deep water gitu ya, term ini dianggap sama dengan 1 gitu ya,
sama dengan 1 karena karena ketika ini 1/2 dimasukkan ke sini gitu ya, tanhanya itu kok dihitung itu nilainya 1 gitu ya. That's why CD itu hanya fungsi dari fungsi dari akar G kali L per 2pi. Nah di sini ketahuan gitu ya, nilai yang nggak pasti adalah ininya, sedangkan G pasti, Pi itu pasti gitu ya, bahwa kecepatan gelombang di laut dalam itu bergantung dari panjang gelombangnya. Sedangkan untuk untuk laut dangkal gitu ya, untuk laut dangkal karena HPL-nya sangat kecil gitu ya, ketika dia disederhanakan itu nilainya tinggal G kali H aja, kayak gitu ya, tinggal G kali H aja. Nah di sini gitu ya, akhirnya kita tahu bahwa shallow water itu bergantung pada kedalaman, bahwa kecepatan gelombang di laut dalam itu bergantung dari panjang gelombangnya, sedangkan kecepatan gelombang di laut dangkal itu bergantung pada kedalamannya. Sedangkan kalau transisi itu sama gitu ya, kalau transisi itu cenderung sama, bukan cenderung, nilainya sama. Cuman gitu ya, karena karena kenyataannya di dalam di kehidupan nyata ini adalah, ini kan konsep teorinya, kenyataannya di kehidupan nyata lah, secara praktiknya gitu ya, secara praktiknya itu transition zone gitu ya, ini nanti kita juga belajar namanya nearshore environment gitu ya, itu tidak diketahui dengan pasti kapan sih dia ketinggiannya itu 50 meter gitu ya, pada jarak sekian gitu. Karena tidak diketahui itu, akhirnya untuk mudahnya gitu ya, secara prakteknya kecepatan gelombang itu hanya dibagi menjadi gelombang laut dalam sama gelombang laut dangkal. Tidak ada gelombang transisi, karena gelombang transisi kebanyakan dia diikutkan kepada gelombang laut dangkal, karena dia setidaknya sudah merasakan bottom sea ocean gitu ya, sea floor, kok sea ocean siapa sih, lantai itu, dasar laut gitu ya, sudah mendapatkan dasar laut. Itulah kenapa cuman akhirnya ada gelombang laut dalam dan gelombang laut dangkal. Nah kemudian untuk group velocity gitu ya, group velocity itu sebenarnya group velocity of deep water gitu ya. Group velocity itu karena tadi kecepatan untuk individualnya kan berbeda antara CD sama CS gitu ya. Terus kemudian bagaimana grup kecepatan grupnya? Ya pasti sama gitu ya. Dia berbeda. Dan secara teori gitu ya, untuk gelombang laut dalam kecepatan grupnya itu sama dengan setengah dari kecepatan individualnya. Artinya apa gitu ya? Artinya group velocity individual wave speed is 2 kali wave group speed. Jadi intinya adalah nilai nilai gelombang individu itu jauh lebih tinggi daripada gelombang daripada kecepatan grupnya untuk yang laut dalam. Sedangkan untuk yang laut dangkal gitu ya, untuk yang laut dangkal itu relatif sama antara kecepatan individual dengan kecepatan grupnya. Jadi seperti itu. Kemudian terkait wave energy ini yang tadi saya bilang, karena dia tergantung dari kecepatan grupnya. Karena kan kita sudah agree gitu ya di pertemuan kemarin bahwa tidak mungkin kita menghitung individual group gitu, itu akan susah karena si state itu terdiri dari beberapa gelombang gitu kan, dari beberapa gelombang dan beberapa swell. Akhirnya paling mudahnya adalah kita menggunakan CG kayak gitu. Nah masalahnya adalah gitu ya, bukan masalah sih gitu ya, total energy gitu ya, kan kita kemarin sudah belajar wave energy gitu ya, bahwa wave energy itu terkait
dengan ketinggian gelombang. Bagaimana kaitannya gitu ya? Bahwa kita tahu energi itu kan make up dari energi potensial dan energi kinetik kayak gitu kan. Energi kinetik gitu. Nah, energi potensial itu kalau dalam gelombang itu lebih dahulu daripada energi kinetiknya. Nah, oleh karena itu gitu ya, secara keseluruhan si energi itu adalah nilai 1/8 kali rho g h kuadrat. Ingat, ini adalah tinggi gelombang. Oleh karena itu ketika kita mengetahui energinya, maka kita akan tahu berapa tinggi gelombangnya. Dan nilai energi ini jauh gitu ya, dia beberapa kali lipat dari ketinggian gelombangnya. Jadi kayak gitu. Jadi ini adalah rumusannya gitu ya. Kenapa sih akhirnya kemarin kita kok perlu tahu wave energy dalam spektrum untuk mengetahui tinggi gelombang? Karena berdasarkan akumulasi dari energi potensial dan energi kinetik gitu ya, dari gelombang yang berpropagasi atau berpindah. Jadi seperti itu. Nah, karena ini sudah kemarin dan high classification itu bukan nggak penting ya, tapi tidak lebih penting daripada yang lainnya gitu ya. Makanya saya langsung ke water motion gitu. Nah, biasanya water motion itu cuma untuk mengetahui adanya ini salah lagi, belum diganti, maaf ya. Adanya orbital radius gitu ya. Orbital radius ini yang bikin kita akhirnya tahu gitu ya. Kalau kapal gitu ya, kalau kapal itu berada kalau dia ada gelombang gitu ya, kapal itu berasa, tapi organisme yang tinggal di dalam laut itu nggak kerasa gitu. Karena apa? Karena semakin bawah kedalamannya itu motionnya makin kecil kayak gitu, tapi bentuknya masih sama. Dan ketika sudah mendapatkan sudah merasakan bottom gitu ya, kalau dia memang masih belum dalam banget gitu ya, gelombang itu bisa bisa berasa gitu ya, bukan bisa berasa ya, masih menginfluence beberapa kedalaman di di laut itu gitu ya. Nah, akhirnya motionnya instead of full motion gitu ya, dia jadinya adalah pipih gitu ya. Artinya adalah orbital radius gitu ya, orbital radius ketika di laut dalam gitu itu size-nya itu berkurang. Sedangkan kalau dia travel di shallow water gitu ya, karena dia merasakan dasar laut atau dasar pantai gitu. Nah, itu yang bikin water particle motionnya itu tetap, tapi dia hanya menjadi elongated gitu ya, atau menjadi berubah gitu. Dan akhirnya gelombangnya itu masih sebenarnya berasa sampai kedalaman itu gitu ya, karena memang dia nggak berubah gitu, cuman dia hanya pipih gitu karena ngikutin si bottomnya. Beda kalau ini kalau sampai kedalaman gitu ya, dia semakin nggak kerasa karena semakin kecil motionnya. Sedangkan kalau di sini dia masih berasa. Sedangkan untuk swell itu masih sama aja gitu ya. Stiffness ini nanti terkait sama disipasi gitu ya, atau energy loss ketika dia datang ke karena kan swell itu bisa bergerak atau berpropagasi ratusan kilometer gitu kan dari sumber asalnya. Oke. Kita pindah ke nearshore environment gitu ya. Nearshore environment itu untuk type of nearshore, jenis dari zona nearshore itu dibagi menjadi 4 gitu. Yang pertama adalah zona swelling sama breaker gitu ya. Nah, swelling ini adalah zona di mana ketika gelombang itu pindah gitu ya, berpropagasi dari laut dalam gitu ya. Ini adalah profil sea ocean-nya gitu ya, sea ocean-nya. Ketika gelombang itu travel dari laut dalam ke laut dangkal, nah itu dia akan memasuki yang namanya shoaling zone atau zona pendangkalan. Karena apa? Karena dia sudah merasakan adanya bottom floor gitu ya,
bawah laut gitu, sudah merasakan bawah laut. Nah, pada zona ini gitu ya, pada zona ini kedalamannya itu biasanya lebih kecil gitu ya, lebih rendah. Ini kedalamannya itu lebih rendah daripada panjang gelombangnya, atau bisa dianggap yang kayak tadi saya bilang kurang dari setengahnya gitu ya, kurang dari setengahnya, dan mulai merasakan feel ocean bottom. Oleh karena itu gitu ya, stiffness-nya increase gitu. Karena apa? Stiffness-nya increase karena untuk conserve energi gitu ya, untuk conserve energinya kan tetap sama, sedangkan kedalamannya itu sudah berubah gitu ya. Akhirnya dia ketinggiannya akhirnya untuk supaya si energinya itu tetap conserve, sedangkan ininya semakin pendek gitu ya, akhirnya untuk mengimbanginya maka hanya yang makin tinggi. That's why dia mulai unstable gitu ya, mulai unstable karena S-nya increase gitu, karena stiffness-nya increase, dan gelombang mulai akan pecah gitu. Nah, sedangkan di breaker zone gitu ya, itu zona di mana gelombang itu sudah pecah gitu ya, atau akan pecah, tapi nggak semua gelombang itu pecah, tergantung dari ketinggian gelombangnya kayak gitu yang nyampe ke breaker zone. Terkait nanti tipe-tipe breakingnya kita akan belajar nanti gitu ya di slide selanjutnya. Nah, kemudian itu jadi ini adalah zona pertama kali dia ngerasain atau ngerasain bottom sea, dan akhirnya dia mulai unstable. Nah, kalau breaker zone dia udah zona dimana dia udah mulai pecah. Nah, kemudian di surf zone gitu ya, karena sudah pecah tadi, ini adalah zona dimana gelombang dimana air gitu ya, dimana air itu mentransfer atau loading ya, material, mentransfer air gitu ya sampai ke daratan gitu ya setelah dia pecah. Dan ini tuh akhirnya gelombang-gelombang yang pecah tadi itu dia menjadi gelombang-gelombang yang lebih kecil atau yang disebut dengan burst. Nah, ketika burst ini mencapai pantai gitu ya, nah ini akhirnya karena kan dia sudah ini ya naik ini kan, nah dia kembali lagi gitu ya, dia terdorong balik lagi ke onshore. Makanya kalau kita biasanya lihat ada gelombang pecah gitu ya, nyampe ke darat, akhirnya dia balik lagi kayak gitu kan. Nah, itu terjadi karena si burst-nya ini gitu ya, karena si burst-nya ini terdorong kembali karena si profil pantainya kayak gitu ya, terdorong kembali ke onshore. Nah, di zona kembali itu dinamakan dengan shoal zone gitu ya, area di mana gelombang pecah atau burst yang kecil itu kembali ke lautan. Karena kan kayak yang pernah saya bilang bahwa gelombang itu kan punya energi, dan energi itu kan nggak pernah hilang gitu ya, energi tidak dapat dimusnahkan gitu. Nah, akhirnya dia ya kembali lagi gitu ya, tapi ini kan dia sudah melemah, setelah melemah dia kembali lagi gitu ya, karena dia terdorong oleh gelombang yang datang setelahnya, dan itu terjadi berulang kali seperti itu. Oke. Nah, kemudian terkait dengan nearshore wave gitu ya, gelombang laut gitu ya, gelombang laut dangkal, ini kaitannya sama wave energy, karena wave energy itu memang tidak dapat dimusnahkan gitu ya, tapi dia dapat berkurang. Jadi sebenarnya ini termnya itu adalah berkurang. Dan di sini sebenarnya nggak saklek sih, nggak yang transformasi atau dia berkurang gitu ya. Ini juga bisa saling influence each other. Tapi intinya adalah bahwa energi gelombang ketika dia memasuki near shore gitu ya, dia tuh energinya bisa berubah gitu ya, berubah bentuk atau transformasi, atau dia berkurang kayak gitu. Nah, ini adalah fenomena-fenomena yang terkait dengan perubahan si energi gelombang tersebut. Mulai yang pertama yakni shoaling, tadi kaitannya sama shoaling zone gitu ya.
Di sini adalah fenomena di mana gelombang itu sudah merasakan sudah merasakan bottom sea gitu ya, sudah merasakan dasar laut. Nah biasanya gitu ya, karena kedalamannya berubah, ini menyebabkan adanya peningkatan tinggi gelombang gitu ya. Itulah kenapa kalau kita lihat breaker itu kan kayak agak tinggi gitu ya ketika mendekati lautan ini ya. Misal dia ketinggiannya cuma segini, tapi ketika mendekati ini dia jauh lebih tinggi gitu ya, jauh lebih tinggi. Nah ini karena yang tadi saya cerita gitu ya, ada namanya konservasi of energy, karena energinya itu kan tetap sama, sedangkan gitu ya ini jaraknya ini kan sudah makin kecil, panjang gelombangnya ini kan makin kecil. Nah supaya makin pendek, supaya dia tetap sama energinya, makanya dia hanya atau ketinggiannya meningkat gitu ya, ketinggiannya meningkat karena ini jarak antara ininya kecil gitu ya, smaller area. That's why akhirnya dia menjadi lebih tinggi. Nah karena lebih tinggi itu kan nggak unstable ya. Karena apa? Karena yang di atas dia bergerak dahulu, sedangkan yang di bawah dia lambat gitu ya. Karena apa? Karena yang di atas itu kan ngikutin kecepatan gelombang yang di atasnya, sedangkan kalau yang di bawah kan enggak. Nah karena enggak stabil ini gitu ya, ini karena kan dia sudah merasakan ini gitu ya, jadi dia ada friction, jadi yang di bawah itu ketarik gitu ya, tertahan sama si bottomnya, sedangkan yang di atas dia tetap ngikutin kecepatan gelombangnya, kecepatan rambat gelombangnya. Karena itu akhirnya dia unstable dan mulailah dia pecah gitu. Nah karena decreasing depth ini gitu ya, kecepatannya juga akhirnya melambat gitu ya, karena tadi yang sudah diketahui bahwa CS gitu ya, CS-nya itu kecepatan di laut dangkal itu bergantung pada kedalaman. Karena kedalamannya berkurang, maka kecepatannya pun juga berkurang gitu ya. Kecepatannya berkurang. Jadi seperti itu. Karena ketika di laut dangkal gitu ya, karena ada swelling ini, dia itu mempengaruhi bentuk dari si gelombang gitu ya. Karena apa? Karena motion yang di bawahnya gitu ya, motion yang di bawahnya itu lebih lambat daripada crest-nya, daripada tinggi puncak gelombangnya gitu ya. Nah akhirnya puncak gelombangnya itu sudah berpropagasi atau berpindah sangat cepat gitu ya, sedangkan yang bawahnya itu ketahan gitu. That's why dia nggak stabil, akhirnya dia pecah kayak gini. Wave moves into shallow water, slowing its pace while less effect on the crest kayak gitu ya. Karena ketika sudah mendekati ini, yang terpengaruh kan pasti bagian bawahnya, jadi bagian bawahnya terpengaruh, sedangkan yang atas ya tetap aja gitu. Makanya dia moving lebih cepat gitu ya. Karena moving lebih cepat itu akhirnya unstable dan break. Kemudian selain shoaling ada yang namanya juga refraksi gitu ya. Refraksi ini juga terkait dengan perubahan karena kedalaman air, dan juga dan dia akhirnya dia mempengaruhi dari arah rambatan dari si gelombang kayak gitu. Nah ketika gelombang ini bergerak nggak tegak lurus gitu ya, nggak tegak lurus dengan batimetri, misalnya batimetrinya gitu ya nggak tegak lurus gitu. Nah kemudian si kecepatan gelombangnya ini dia akan bervariasi berdasarkan ketinggian gelombangnya. That's why gitu ya, karena nggak tegak lurus maka dia bentuknya agak belok kayak gitu kan, karena adanya difraksi gitu ya. Atau gampangannya karena ya kan kalau kita dulu konsep difraksi itu kan karena cahaya melewati dua ini yang berbeda gitu ya, makanya dia dibelokkan gitu ya. Makanya kalau gelas sebenarnya ada gelas terus dimasukkan pensil, itu kayak seolah-olah pensilnya bengkok padahal sebenarnya enggak kayak gitu kan ya, karena mediumnya berbeda gitu ya. Sama gitu, karena difraksi ini terjadi karena tiba-tiba dari laut dalam ke laut dangkal gitu, akhirnya si gelombang ini dibelokkan. Gampangannya seperti gitu ya. Jadi itu adalah kok difraksi, refraksi. Gitu the depth. Kemudian ada yang namanya difraksi gitu ya. Nah
Difraksi ini karena gelombang itu bertemu dengan obstacle gitu ya, tapi dia kan tetap harus merambat. Nggak mungkin kan energi di sini karena ketabrak kapal gitu ya tiba-tiba hilang gitu kan, enggak, dia tetap dirambatkan gitu ya. Nah perambatannya itu akhirnya nggak tegak lurus tapi dia bend, dia menjadi membengkok gitu ya, jadi ngebend. Sorry, oh my god. Nah, can be diffracted into the shadow and object gitu ya. Nah, akhirnya gelombangnya itu akan terdifraksi gitu ya ke sisi dari obstacle-nya itu. Akhirnya dia bengkok gitu ya, karena kan dia nggak mungkin energinya tiba-tiba hilang, itu kan nggak mungkin, tapi dia bertransformasi karena ketemu obstacle gitu ya. Karena wave diffraction ini terjadi ketika puncak gelombang gitu ya, puncak gelombang itu ketemu dengan barriers atau obstacle. Nah akhirnya energinya kan nggak mungkin hilang, yang ada itu adalah dia terdifraksi menjadi kayak shadow atau menjadi bayangan gitu ya, yang mirip dengan objeknya. Nah itu di sebelah sininya itu gitu ya, to the light bending around corner. Nah akhirnya dia terdifraksi gitu ya ke sisi-sisi dari si objeknya. Dan begitu pula kalau misal kalian ketemu kayak misal laut yang dia ada pemecah gelombangnya gitu ya, bukan pemecah gelombang ya kan, iya pemecah gelombang sih. Kalau misal dia melewati suatu island gitu, nah itu biasanya ada ngeband kayak gitu di sini. Itu adalah contoh dari diffraksi. Kemudian untuk breaking gitu ya, nah breaking itu ada 2 kriteria gitu ya. Dia itu terlewati limitasinya yakni wave stiffness-nya. Kalau dia udah lebih dari 1/7 gitu ya, rasio antara tinggi gelombang dengan panjang gelombang, maka dia start to break. Dan kemudian antara kedalaman dengan kedalaman dengan ketinggian gelombang gitu ya, itu limitasinya adalah 0,78. Kalau lebih dari itu dia dengan sendirinya akan pecah kayak gitu. Nah jenis-jenis dari breaking itu ada 4 gitu ya. Yang pertama itu adalah spilling. Spilling itu terjadi ketika profil pantainya itu landai gitu ya. Profil pantainya itu landai. Dan di sini karena tetap merasakan bottom gitu ya, makanya dia tetap akan menjadi unstable. Tapi dia tinggi gelombangnya yang sampai ke laut itu nggak begitu steep atau nggak begitu tajam, tapi ketika dia pecah dia pasti akan menghasilkan wet capping di sana gitu ya, buih-buih putih gitu ya, karena menunjukkan bahwa dia sudah pecah. Nah yang kedua itu adalah plunging gitu ya. Nah plunging ini dia agak lebih steep gitu dibandingkan dengan ini gitu ya, agak lebih steep tapi tidak steep, tidak selandai spilling gitu ya. Tidak selandai spilling, much steeper than spilling gitu ya. Nah ini akhirnya yang menyebabkan gelombang bergerak agak vertikal gitu. Nah ini gelombang agak bergerak vertikal dan akhirnya dia memutar jatuh ke depannya kayak gitu. Nah karena dia agak lebih tinggi gitu ya, wave height-nya atau wave setup-nya gitu. Nah akhirnya dia kebanyakan dia itu melepaskan energi pada sekali waktu. Itulah kenapa gitu ya plunging gitu ya, spilling dan plunging ini beneficial untuk orang yang suka surfing gitu ya, karena nyarinya adalah jenis-jenis ombak yang seperti ini gitu ya, jenis ombak yang seperti ini. Nah kalau surging itu sangat steep gitu ya. Nah karena sangat steepnya gitu ya, dia kecepatan rambatannya itu cepat gitu, kecepatan rambatnya itu cepat untuk nyampe ke swash. Jadi dia nggak sampai dia pecah gitu, tiba-tiba dia bersatu dengan si swash zone-nya karena ketinggiannya ini sangat steep gitu kan. Jadi dia mau pecah dia langsung udah ketemu ininya si swash zone-nya gitu ya. Makanya di sini dibilang the disappearance wave crest gitu ya. Jadi ketinggian gelombangnya itu terus tiba-tiba hilang karena daratannya itu kayak lebih tinggi gitu, kayak
daratannya lebih tinggi. Nah yang terakhir dia collapsing ini kombinasi sih gitu ya, a cross between plunging and surging gitu ya, plunging and surging. Jadi dia itu nggak fully break, karena kan kalau tadi itu kan nggak pecah ya, kalau ini pecah banget, tinggi pecah gitu ya. Kalau ini nggak pecah dan ini tuh nggak fully gitu ya, nggak fully break gitu ya, tapi dia masih break, tapi dia nggak yang tinggi banget gitu. Karena apa? Karena ini bagian bawahnya, ini bagian bawah kan misal kayak gini, kalau plunging itu kan bagian atasnya yang dia tinggi gitu ya, sedangkan kalau collapse itu ini bagian bawahnya yang dia steep tapi bagian atasnya enggak gitu ya. Jadi dia tetap pecah dan menghasilkan wave capping, cuman dia enggak separah plunging tapi juga enggak hilang gitu karena profil pantai kayak surging. Jadi seperti itu terkait dengan breaking gitu ya. Nah yang terakhir ini sebenarnya kebalik, harusnya di sini gitu ya. Ini adalah refleksi gitu ya. Ini sebenarnya video sih, cuman karena kayaknya ini nggak bisa stop. Oke, gitu ya. Nah refleksi ini bergantung pada apa sih? Ya breaking state-nya gitu ya. Jadi arah gelombang yang datangnya itu sama slope atau hardness dari the surface gitu ya. Slope pantainya tuh tetap ngaruh, karena tadi breaking itu terkait dengan slope pantainya, tapi juga terkait dengan hardness gitu ya, atau obstacle-nya. Nah semakin dia keras gitu ya, energinya semakin dia besar dan ininya keras gitu ya, maka gelombangnya itu akan dipantulkannya pun juga ke arah yang berbeda. Jadi seperti itu. Makanya tadi kalian lihat gitu ya, gelombang yang hasil ini dipantulkan ketemu gelombang lagi di sini, akhirnya ketemu interaksi lagi, gitu aja seterusnya kayak gitu ya. Oke, karena ini cuman recall aja dan mungkin ini hanya pengetahuan dasar gitu ya, karena kalian udah dapat materi maritim tuh banyak banget, dari oceanografi, dari meteo maritim pun ada teori sama praktek masih ini. Jadi saya hanya yang terkait nanti apa saja sih perhitungan yang dipakai dalam pemodelan. Sekian kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks and see you, bye bye.